Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Ibu dosen Ibu Teti Trisnawati, SPD MPD, dan tak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Robi yang mana telah memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohaninya sehingga kita dapat berkumpul dalam pembuatan video presentasi mata kuliah psikologi pendidikan ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita yakni Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman kepintaran. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Najmi Laila sebagai moderator dari kelompok 3. Di sini saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, diantaranya yaitu Dede Syaifullah, Fatin Pradita Zumar, Hasel Yusuf Maulana, Ita Mardia, Muhammad Restu Maulana, Nofri Aat Suswanto, Nur Najmi Laila, Rifal Sinangling, Tuti Alawiyah. Baiklah, presentasi yang akan kita bahas yaitu mengenai tema kesulitan belajar, dan pemaparan materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Tuti Alawiyah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi yang pertama yaitu definisi kesulitan belajar. Kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, atau kemampuan dalam bidang studi matematika. Gangguan ini intrinsik dan diduga disebabkan oleh adanya disfungsi sistem saraf pusat. Meskipun suatu kesulitan belajar mungkin terjadi bersamaan dengan adanya kondisi lain yang mengganggu, misalnya gangguan sensori, tunagrahita, hambatan sosial dan emosional, atau berbagai pengaruh lingkungan, misalnya perbedaan budaya, pembelajaran yang tidak tepat, faktor-faktor psikogenetik. Berbagai hambatan tersebut bukan penyebab atau pengaruh langsung. Baiklah, terima kasih kepada saudari Tuti Alawiyah yang telah memaparkan materi yang pertama. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara kita Rifal Sinangling. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Saya lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Nah, di sini banyak hal yang dapat menghambat dan mengganggu kemajuan belajar, bahkan sering juga terjadi suatu kegagalan. Faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar pada pokoknya dapat digolongkan menjadi 2 faktor, yaitu yang pertama faktor intern dan ekstern. Faktor intern sendiri meliputi faktor biologis, kesehatan, faktor psikologis, intelijensi, perhatian, minat, bakat, emosi. Sedangkan faktor ekstern yang meliputi lingkungan, faktor suasana rumah, faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan masyarakat, karakteristik mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Setiap mata pelajaran tentu memiliki karakteristik yang membedakan dari mata pelajaran yang lain. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudara Rifal Sinangling yang telah memaparkan isi materinya. Dan pemaparan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Diagnosis kesulitan belajar. Sebelum kita menetapkan sebuah alternatif untuk pemecahan masalah kesulitan belajar yang dialami siswa, seorang guru sangat dianjurkan terlebih dahulu melakukan identifikasi terhadap fenomena yang menunjukkan kemungkinan adanya kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut.
Upaya seperti ini dinamakan diagnosis, yang bertujuan untuk menetapkan jenis-jenis kesulitan belajar siswa. Adanya prosedur yang memuat langkah-langkah tertentu dalam melakukan diagnosis sangatlah diperlukan. Hal ini diorientasikan pada ditemukannya jenis kesulitan belajar tertentu yang dialami oleh siswa. Prosedur ini dikenal sebagai diagnostik kesulitan belajar. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Nofri Aat Suswanto. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Banyak langkah diagnostik yang dapat dilakukan oleh seorang guru. Di antaranya yang cukup terkenal adalah prosedur Wiener dan Senf sebagaimana berikut. Yang pertama, melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku menyimpang siswa dan siswi saat mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa atau siswi khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Yang ketiga, melakukan wawancara terhadap orang tua siswa atau siswi untuk mengetahui perihal yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Yang keempat, memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa dan siswi. Yang kelima, memberikan tes kemampuan intelijensi atau yang disebut juga dengan IQ, khususnya kepada siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar. Terima kasih kepada Nofri Aat Suswanto yang telah memaparkan isi materinya. Dan materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Muhammad Restu Maulana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar. Banyak alternatif yang bisa diambil oleh seorang guru dalam mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswanya. Namun sebelum pilihan tertentu diambil sebagai alternatif pemecahan masalah kesulitan belajar, seorang guru diharapkan terlebih dahulu melakukan beberapa langkah penting sebagai berikut. 1. Menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan hubungan antara bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar mengenai kesulitan belajar yang dihadapi siswanya. Data informasi yang diperoleh seorang guru melalui diagnostik kesulitan belajar tadi perlu dianalisis sedemikian rupa sehingga jenis kesulitan belajar khusus yang dialami siswa yang berprestasi rendah itu dapat diketahui secara pasti. Terima kasih kepada Muhammad Restu Maulana yang telah memaparkan isi materinya. Dan materi yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Ita Mardiah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya lanjutkan pembacaan materinya. 2. Mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis tadi, seorang guru diharapkan dapat menentukan bidang kecakapan tertentu yang dianggap bermasalah dan memerlukan perbaikan. Bidang-bidang kecakapan bermasalah ini dapat dikategorikan ke dalam 3 macam, yakni 1. Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru sendiri. 2. Bidang kecakapan bermasalah yang dapat ditangani oleh guru dengan bantuan orang tua. Yang ketiga, bidang kecakapan bermasalah yang tidak dapat ditangani baik oleh guru maupun orang tua. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ita Mardiah yang telah memaparkan isi materinya. Dan materi selanjutnya dipaparkan oleh saudara kita Hasel Yusuf Maulana. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. 3. Menyusun program perbaikan khususnya program remedial teaching. Pengajar perbaikan dalam menyusun program pengajaran perbaikan. Sebelum itu, guru perlu menetapkan hal-hal sebagai berikut. A. Tujuan pengajaran remedial. B. Materi pengajaran remedial. C. Metode pengajaran remedial.
D. Alokasi waktu pengajaran remedial. E. Evaluasi kemajuan siswa setelah mengikuti program pengajaran remedial. Terima kasih kepada Hasil Yusuf Maulana yang telah memaparkan isi materinya. Baiklah, yang selanjutnya akan dipaparkan oleh saudara kita Fatin Pradita Zumar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Tempat melaksanakan program perbaikan setelah langkah-langkah di atas selesai berupa seorang guru melaksanakan langkah keempat, yakni melaksanakan program perbaikan mengenai waktu dan tempat pelaksanaannya bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lembaga sekolah tersebut, asalkan mampu memusatkan perhatian siswa terhadap proses pengajaran perbaikan tersebut. Selanjutnya, untuk memperluas wawasan pengetahuan mengenai alternatif kiat pemecahan masalah kesulitan belajar siswa, seorang guru sangat dianjurkan mempelajari buku-buku khusus mengenai bimbingan penyuluhan. Selain itu, seorang guru juga dianjurkan untuk mempertimbangkan model-model pembelajaran tertentu yang dianggap sesuai dengan alternatif lain atau penduduk cara memecahkan kesulitan belajar siswa. Terima kasih kepada Fatin Pradita Zumar yang telah memaparkan isi materinya. Dan yang terakhir, kesimpulan yaitu akan dipaparkan oleh saudara kita Dede Syaifullah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Kesimpulan, 1. Kesulitan belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan faktor-faktor tertentu sehingga ia terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, faktor penyebab kesulitan belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang ketiga, diagnosa kesulitan belajar dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses yang dilakukan oleh guru untuk menentukan masalah atau ketidakmampuan siswa dalam belajar yang dilakukan dengan cara meneliti berbagai latar belakang faktor penyebabnya dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak dan dapat dipelajari. Yang keempat, intervensi atau pemecahan masalah. Kesulitan belajar dapat dilakukan dengan cara menganalisis hasil diagnosis, mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang memerlukan perbaikan dan menyusun program perbaikan. Baiklah, terima kasih kepada Dede Syaifullah yang telah memberikan kesimpulannya. Dan cukup sekian presentasi kita pada hari ini dengan tema kesulitan belajar. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.